everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. And you? Before to start lesson social science, we say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Hey class, we discuss materi chapter 1 about peace country ASEAN. Ya, kita lanjut saja untuk pembahasannya, bahwa di semester 1 ini kita akan membahas bab 1 tentang wajah negara-negara ASEAN. Sebelum ke materi, kita mengingat ke kelas 7 ya, bahwa di kelas 7 kita membahas tentang negara Indonesia ya. Ini kita membahas negara Indonesia, kita mengenal negara kita sehingga kita tumbuh cinta terhadap negara kita. Kelas 8 baru kita mulai mengenal negara tetangga kita, atau yang akan kita pelajari sekarang ini adalah kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Nanti di kelas 9 kita akan membahas tentang lebih jauh, lebih luas ya, negara ASEAN. Di bagian Asia Tenggara kelas 9 kita akan membahas tentang benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa, beserta anggota negara-negaranya. Itu di kelas 9. Sedikit pengetahuan tentang negara ASEAN, bahwa negara ASEAN itu merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Perbara, atau ya yang lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Ini merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya. Apa sih tujuan organisasi ini dibentuk? Di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan negara anggotanya, memajukan perdamaian, kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggota negara dengan damai. Ini merupakan sedikit pengetahuan tentang ASEAN atau Asia Tenggara, dan tujuannya dibentuk Asia Tenggara apa. Ya, bisa kita lihat ini adalah logo dari ASEAN yang dikelilingi oleh beberapa bendera. Nah, bendera-bendera ini merupakan negara-negara dari anggota ASEAN. Kita lanjut untuk pembahasan materi tentang wajah negara ASEAN. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari ini, saya membuat konsep tentang wajah negara ASEAN. Kita akan membahas tentang sejarah, bagaimana sejarah terbentuknya negara ASEAN. Juga kita akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan keanggotaan negara ASEAN. Terus selanjutnya kita akan membahas bagaimana letak astronomi, bagaimana membahas tentang letak geografis, juga batas-batas negara ASEAN. Ya. Selanjutnya kita akan membahas iklim negara-negara ASEAN, dan yang terakhir, the last, we discuss about persamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN. Kita lanjut tentang bagaimana sih terbentuknya sejarah terbentuknya ASEAN, organisasi ASEAN. Ini dijelaskan di dalam slide bahwa terbentuknya negara ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN itu awal mulanya itu didirikan oleh
negara atau pendiri negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya. Mereka berkumpul di Bangkok yang istilah kita kenal dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, masing-masing negara mengirimkan menteri luar negerinya, di antaranya untuk Indonesia diwakili oleh Hana Malik, untuk Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, untuk Malaysia diwakili oleh Tan Abdul Razak, untuk Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan untuk Thailand diwakili oleh Mahathir Mohamad. Ini wakil-wakil menteri luar negeri yang mendeklarasikan di Bangkok dan terbentuknya menjadi negara ASEAN. Apa sih isi dari deklarasi tersebut? Ada 5 isi deklarasi Bangkok. Ini yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Terus yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Terus yang terakhir adalah nomor 5, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan 5 hasil deklarasi Bangkok. Terus awalnya kan 5 nih negara ASEAN itu. Bagaimana sih perkembangannya negara ASEAN sampai sekarang? Keanggotaan negara ASEAN itu ada 11. Kita lihat bagaimana perkembangan keanggotaan negara ASEAN. Ya. Terus dari 5 negara ini, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN yang pertama, ya, di luar negara pemerkasa. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian menyusul Vietnam yang menjadi anggota pada tanggal 28 Juli 1995. Menyusul kembali Laos dan Myanmar, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Tadinya Kamboja itu akan sama dengan Laos dan Myanmar untuk bergabung karena ada terjadi politik yang tidak menentu sehingga ditunda, dan Kamboja pada tahun berikutnya Kamboja bergabung, yaitu pada tanggal 16 Desember 1998. Kemudian Indonesia pecah, Timur Leste memerdekakan sehingga Timur Leste menjadi anggota yang terakhir di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini merupakan perkembangan bagaimana keanggotaan negara ASEAN. Nah, kita akan kenal ya bagaimana benderanya, bagaimana negaranya, tentang anggota negara-negara ASEAN. Bisa kita lihat ini wajah dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sambil diingat, sambil diperhatikan ya, bagaimana 11 anggota negara ASEAN. Kalian harus benderanya juga harus diingat ya, ini ada Myanmar, ini ada Thailand, ini ada Kamboja, ini ada Singapura, di sini ada Indonesia, ini Timor Leste ya, ini Brunei Darussalam, ini Malaysia, Vietnam, Laos, dan ini Filipina. Ini 11 wajah dari negara di kawasan Asia Tenggara. Kita lanjut bagaimana Asia Tenggara ini dilihat wajahnya dari peta, sehingga kita akan membahas bagaimana letak astronomi,
bagaimana letak geografis, dan bagaimana batas-batas wilayah negara Asia Tenggara ini. Ya, ini letak astronomi dan letak geografis serta batas-batas wilayah negara Asia Tenggara. Ya, bisalah kita perhatikan di peta bahwa letak astronomi negara Asia Tenggara itu berada pada 29 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi keseluruhan wilayah Asia Tenggara berada di wilayah bumi bagian timur, namun secara vertikal Asia Tenggara berada di wilayah bumi bagian utara dan bagian selatan. Bisa kita perhatikan di peta tentang negara Asia Tenggara. Di sini tadi dijelaskan bahwa bagaimana letak astronomi ada 29, ada 11, ada 93 dan 141. Ya. Juga di sini juga dijelaskan bagaimana sih batas-batas wilayah Asia Tenggara. Kita bisa lihat dan harus diingat ya bagaimana batas di sebelah utara bahwa Asia Tenggara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Bagaimana sih batas di sebelah timur Asia Tenggara berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian batas di sebelah selatan ini Asia Tenggara berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman dan Bangladesh. Kalian harus ingat ya batas-batasnya apa di sebelah utara, di sebelah timur, di sebelah selatan dan di sebelah barat. Hafalkan ya juga letak astronominya. Kita masuk bagaimana Asia Tenggara dilihat dari letak geografis. Nih, ya kita lihat di peta bagaimana Asia Tenggara dilihat dari letak geografis. Ingat bahwa letak geografis itu adalah letak yang dibatasi oleh fenomena alam yang bisa dilihat, bisa samudra, bisa laut, bisa gunung, bisa pegunungan. Kebetulan kalau kita lihat di peta bahwa secara geografis Asia Tenggara itu diapit oleh 2 samudra dan oleh 2 benua. 2 samudra yang mengapit Asia Tenggara adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua yang mengapit negara dari iklimnya dan juga bagaimana kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan di negara Asia Tenggara. Oke ya, silahkan kalian juga cari materinya dan juga ini catat materinya tentang Asia Tenggara, nanti saya akan kirimkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.